Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Yonas, NIM 2305042. Kemudian materi yang keempat, pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem dalam organisasi modern. Evaluasi dan perbaikan sistem adalah proses yang sangat penting dalam organisasi modern untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap relevan, efisien, dan dapat memenuhi tujuan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa evaluasi dan perbaikan sistem sangat penting. Yang pertama, menjaga kinerja yang optimal. Evaluasi secara rutin membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan, memastikan bahwa sistem terus berfungsi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis dan pasar terus berubah. Dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, organisasi dapat menyesuaikan sistemnya dengan perubahan teknologi, regulasi, dan tuntutan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Perbaikan sistem membantu mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya, pengoptimalan proses, serta peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dan mengurangi risiko. Evaluasi rutin memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi masalah lebih awal, seperti kerentanan, keamanan, atau ketidaksesuaian sistem yang dapat mengurangi potensi risiko dan gangguan operasional. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem yang terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan akan meningkatkan pengalaman pelanggan yang berujung pada loyalitas yang lebih tinggi dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian konsep evaluasi solusi dan perbaikan sistem. Definisi evaluasi solusi berbasis teknologi informasi adalah proses untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem informasi yang diimplementasikan dalam suatu organisasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan memenuhi tujuan bisnis, efisien, dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi. Yang kedua, metode kualitatif. Yang pertama, survei kepuasan pengguna, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mengetahui apakah mereka puas dengan sistem dan apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, wawancara dan feedback, mengadakan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk menggali masalah atau kesulitan yang mereka hadapi saat menggunakan sistem. Kemudian proses evaluasi dan perbaikan sistem. Yang pertama, identifikasi area yang memerlukan evaluasi, menilai berbagai aspek dan sistem teknologi yang mungkin memerlukan perbaikan seperti kinerja, keamanan, atau kenyamanan pengguna. Yang kedua, pengumpulan data performa sistem, mengumpulkan data terkait kinerja sistem seperti downtime, waktu respon, dan tingkat kesalahan baik secara otomatis maupun manual. 3. Analisis hasil dan identifikasi masalah, menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah utama, yaitu kelambatan sistem, kesalahan dalam proses, atau fitur yang tidak digunakan dengan efektif. Yang keempat, rekomendasi solusi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, tim evaluasi memberikan rekomendasi untuk perbaikan seperti pembaruan, peningkatan infrastruktur, atau pelatihan ulang bagi pengguna. Kemudian, tantangan dalam evaluasi dan perbaikan sistem. Pertama, kurangnya data yang lengkap atau valid. Terkadang data yang dikumpulkan untuk evaluasi tidak lengkap atau tidak valid yang bisa mengganggu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan sistem. Pengguna atau manajemen mungkin enggan menerima perubahan karena ketidaknyamanan atau ketidaktahuan mengenai sistem baru. Yang ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Biaya dan sumber daya yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan atau pembaruan sistem. Strategi mengatasi tantangan. Implementasi sistem pemantauan otomatis, menggunakan alat pemantauan otomatis untuk melacak kinerja sistem secara real time dan mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pelibatan pengguna dalam proses evaluasi. Mengajak pengguna untuk memberikan umpan balik dan ikut serta dalam evaluasi untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi analitik untuk identifikasi masalah, memanfaatkan alat analitik untuk menganalisis data performa sistem dan mendeteksi masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Contoh kasus yang nyata di perusahaan JNE Express
Yang pertama, permasalahan awal, mengalami masalah dalam hal ketepatan waktu, pengiriman dan ketidakakuratan data pelacak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kesulitan dalam manajemen pengiriman. Dan CRM untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan pelacakan status pengiriman secara real time. Yang ketiga, proses evaluasi dan perbaikan, pengumpulan data performa sistem, mengumpulkan data terkait pengiriman, waktu, respon, dan keluhan pelanggan. Analisis dan identifikasi masalah, menemukan bahwa sistem lama tidak cukup terintegrasi untuk memberikan pelacakan secara akurat. Solusi perbaikan, mengimplementasikan ERP yang lebih efisien serta memberikan pelatihan kepada staf dan pelanggan. Yang keempat, hasil yang dicapai, peningkatan ketepatan pengiriman dengan sistem ERP yang terintegrasi. Proses pengiriman menjadi lebih efisien, mengurangi waktu tunda dan meningkatkan ketepatan waktu. Peningkatan pengalaman pelanggan, sistem CRM memungkinkan JNE untuk merespon keluhan lebih cepat dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pelanggan. Positif, implementasi sistem baru memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya implementasi dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.